Begitu juga yang ini terkait Muhammadiyah dan umat Islam yang lain yang mungkin merayakan Idul Fitrinya sesuai dengan aturan pemerintah. Yang menghargai itu siapa? Muhammadiyah menghargai pemerintah atau pemerintah menghargai Muhammadiyah? Ya, sekali lagi yang salah pemerintah menurut saya karena tidak becus memanage hal-hal beginian sehingga setiap tahun terjadi yang berpotensi merusak kerukunan umat hidup beragama. Saya tidak menyalahkan Muhammadiyah, tidak menyalahkan NU atau menyalahkan kelompok lain, Muslim lain atas kontroversi polemik silang pendapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa pagi, saya ngambil video ini tanggal 18 April 2023. Saya doakan sehat-sehat selalu, bahagia selalu bagi saudara-saudaraku yang sudah mulai mudik atau berencana mudik. Selamat mudik, selamat bertemu dengan keluarga, sanak famili di kampung halaman. Hati-hati, nampaknya akan sangat padat arus mudik kali ini ya. Jaga kesehatan, jangan usah ngebut, nggak usah ngoyo, yang penting waras, selamat. Berangkat selamat, pulang juga selamat. Pada video kali ini adalah terkait dengan kontroversi Hari Raya Idul Fitri yang berpotensi akan berbeda, khususnya antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Karena Muhammadiyah sudah menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada hari Jumat besok, sementara pemerintah melalui Menteri Agama baru akan melaksanakan sidang isbat pada hari Kamis malamnya atau malam Jumat. Kalau pemerintah kemudian memutuskan hari rayanya adalah hari Jumat, berarti tidak ada masalah, hari Jumatnya bareng, hari Idul Fitrinya bareng. Tapi kalau sidang isbat kemudian memutuskan hari rayanya hari Sabtu, digenapkan 30 hari, maka hari raya Idul Fitri di Indonesia berarti ada 2 kali. Hari Jumat oleh Muhammadiyah, hari Sabtu oleh pemerintah. Terkait dengan hal ini ada kasus yang sedang sangat viral di media sosial, yakni peristiwa di Pekalongan dan terbaru di Sukabumi. Muhammadiyah mengajukan izin merayakan Hari Raya Idul Fitri, mengajukan izin untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri di lapangan alun-alun pemerintah masing-masing, baik di Pekalongan maupun di Sukabumi. Akan tetapi baik yang di Pekalongan maupun yang di Sukabumi tidak bersedia memberikan izin karena berargumen pemerintah belum memberikan keputusan hari rayanya apakah hari Jumat atau hari Sabtu. Ribut di media sosial, saling menyalahkan, saling mengklaim, yang satu menuduh yang lain intoleran dan sebaliknya. Muhammadiyah menuduh pemerintah daerah Pekalongan dan Sukabumi sebagai pemerintah daerah yang intoleran. Kemudian pihak yang berada pada kubu setuju dengan keputusan pemerintah daerah Pekalongan dan Sukabumi menilai Muhammadiyah tidak tepos seliro, tidak menghargai orang yang masih puasa, dan seterusnya. Saling menyalahkan. Masing-masing punya argumentasi sendiri-sendiri. Ya Allah ya Karim. Saya sebenarnya sangat prihatin dengan kejadian semacam ini, karena
kejadian semacam ini bukan kali ini terjadi ya, sudah sering terjadi. Walaupun tidak setiap tahun gitu ya. Seringlah, dan setiap ada perbedaan hari raya Idul Fitri begini, pasti ribut begini, saling memojokkan. Ya, saya prihatin sesungguhnya. Yang saya prihatinkan adalah pemerintah sesungguhnya, negara. Negara sebesar Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim, gitu, tapi tidak sanggup mengelola, memanage, menetapkan hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha ataupun 1 Ramadan dengan jelas, dengan tegas, agar keputusan itu bisa dipatuhi oleh seluruh warga Muslim di Indonesia. Ya, sekali lagi yang salah pemerintah menurut saya, karena tidak becus memanage hal-hal beginian, sehingga setiap tahun terjadi yang berpotensi merusak kerukunan umat hidup beragama. Saya tidak menyalahkan Muhammadiyah, tidak menyalahkan NU atau menyalahkan kelompok lain, Muslim lain atas kontroversi polemik silang pendapat ini. Karena masing-masing memiliki hujah agama sendiri-sendiri. Baik Muhammadiyah dengan hujah hisabnya, NU dengan hujah ru'yatul hilalnya, begitu juga yang lain dengan hujah taat kepada ulil amri dan seterusnya. Tetapi apa gunanya kita bernegara? Apa gunanya kita memiliki menteri agama? Apa gunanya pemerintah ini kalau tidak digunakan untuk memanage, mengelola sedemikian rupa agar bagaimana potensi friksi itu menjadi tidak ada atau setidaknya berkurang. Sehingga hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang tidak mutu atas perbedaan itu bisa ditekan. Kalau perlu jangan sampai terjadi. Ya, seperti apa teknis saya? Ya, tugasnya negara. Ya, negara dibikinkan begitu untuk mengayomi semua, untuk melindungi semua, untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Ada ketegasan peraturan pemerintah yang disepakati secara jumhur, disepakati bersama, yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah ketetapan yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, oleh seluruh ormas agama dalam hal misalkan perayaan Idul Fitri atau 1 Ramadan. Siapapun nanti, misalkan ya, negara, pemerintah membuat keputusan bahwa perayaan Hari Raya Idul Fitri ditentukan oleh negara. Seluruh ormas agama manapun, apapun di Indonesia ini yang hidup di atas tanah Pancasila ini wajib mematuhi keputusan pemerintah. Siapapun yang berbeda akan dikenai sanksi. Misalkan begitu. Apa tidak mungkin? Ya mungkinlah, asal negara tidak menye-menye, negara tegas gitu. Demi menjaga keutuhan, demi menghindari kerusakan. Kan para ulama pasti tahu lah, ada jargon darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada kebaikan. Kan begitu. Jadi misalkan setelah itu diputuskan peraturan itu, nggak tahu itu keputusan presiden, apa keputusan DPR, atau keputusan Pak Lurah atau siapa. Maka ketika terjadi misalkan kayak gini, Muhammadiyah membuat keputusan sendiri, Muhammadiyah atau NU atau siapapun membuat keputusan yang berbeda dari apa yang telah diputuskan oleh negara, ya harus ada sanksi, harus ada hukumnya. Karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Masa membuat keputusan kayak gitu nggak bisa sih negara. Ya kalau begini caranya, kalau terus-terusin nanti ada provokator, ya perang saudara ya. Sekali lagi saya tidak menyalahkan Muhammadiyah, saya tidak menyalahkan NU, tidak menyalahkan ormas yang lain, enggak. Tapi menyalahkan kepada pemerintah yang tidak punya ketegasan di dalam membuat regulasi terkait hal ini. Apa itu berlebihan? Tidak. Karena hal itu pun dilakukan oleh negara-negara lain. Di negara-negara yang penduduknya banyak muslimnya. Ya coba sih tanyakan sana ke Arab Saudi, ke Timur Tengah. Apakah setiap ormas agama, kelompok agama boleh menyelenggarakan sholat Idul Fitri atau menentukan hari Idul Fitri sendiri tanpa mengikuti peraturan pemerintah? Nggak boleh.
harus ikut taat dengan peraturan pemerintah. Itulah fungsinya negara, fungsinya pemerintah, kan begitu. Allah Karim, ya miris saya. Miris, dan negara udah merdeka hampir 1 abad, tapi nanganin sepele hal-hal begini nggak becus gitu loh. Kadang-kadang saya sedih melihat kenyataan begini-gini. Apalagi kemudian menangani hal-hal lain yang lebih krusial, kelompok radikal, kelompok yang mau khilafah, ideologi Wahabi, ideologi takfir yang ingin berontak. Itu kan lebih besar, lebih berat itu urusannya. Ya hal-hal teknis begini untuk menentukan hari raya, bagaimana agar negara punya ketegasan, punya peraturan, aja nggak bisa gitu. Lah kalau begitu buat apa ada sidang isbat, pemerintah kemudian membuat keputusan mengundang seluruh elemen ormas agama untuk membuat sidang isbat menentukan hari raya Idul Fitri, menentukan Ramadan, kalau hasilnya tidak disepakati, tidak diikuti oleh warganya, oleh negara, buat apa? Ya Allah Karim. Yang terakhir, masing-masing kan punya argumentasi toleransi. Yang satu menuduh yang lain tidak toleran, yang satu dan yang lain menuduh intoleran. Kadang-kadang kita juga tidak konsisten kadang-kadang. Sebenarnya yang harusnya toleransi, yang harusnya punya sikap tepo seliro, punya sikap menghargai, itu siapa sih? Apakah yang tidak puasa harus menghargai orang yang puasa? Ataukah orang yang puasa harus menghargai orang yang tidak puasa? Apakah yang harus menghargai saudara-saudara kita non-muslim yang tidak berpuasa, yang punya warung, punya toko, buka di siang hari bulan Ramadan? Yang harus menghargai siapa? Yang harus menghargai umat saudara kita non-muslim ataukah umat Islam? Ya, kalau mau kenceng-kencengannya nggak ada selesainya. Ya mestinya saling menghargai lah, saling tepo seliro. Yang puasa menghargai saudara-saudara kita non-muslim, atau orang yang tidak berpuasa mungkin halangan lagi musafir atau ibu-ibu lagi haid. Yang puasa menghargai yang tidak puasa. Yang tidak puasa, saudara-saudara kita dan muslim juga menghargai saudara muslim dengan cara warungnya ditutup. Tidak nyolok mata melek cara wong Banyumas gitu loh. Ngerti-ngerti bulan puasa, restoran, kafe buka ngentak-kentak. Semua orang tahu itu. Itu namanya tidak menghargai. Jadi saling menghargai. Yang puasa juga menghargai, silakan buka. Silakan makan di siang hari, wong non-muslim tidak punya kewajiban puasa. Sementara yang non-muslim juga menghargai kita dengan cara warungnya, restorannya ditutup. Tidak saling, jangan kemudian saling menang ego, sok suci, tutup, sweeping. Ya emang ini negara Islam, memang seluruh warga negara kita agamanya Islam kan? Tidak. Ya, jadi kesimpulannya harus saling menghargai, saling tepo seliro. Begitu juga yang ini terkait Muhammadiyah dan umat Islam yang lain yang mungkin merayakan Idul Fitrinya sesuai dengan aturan pemerintah. Yang menghargai itu siapa? Muhammadiyah menghargai pemerintah atau pemerintah menghargai Muhammadiyah? Ya kalau di tutnaya sama kencang-kencangan, kenapa Muhammadiyah dihalangi? Bukankah ini negara Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap agama dan keyakinan untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing? Kenapa tidak diizinkan sholat Id alun-alun? Kan begitu argumentasinya Muhammadiyah. Begitu juga pihak pemerintah. Loh ini alun-alun milik pemerintah. Negara punya aturan sendiri. Pemerintah belum memutuskan, nunggu sidang isbat. Mengapa Muhammadiyah tidak menghargai pemerintah? Mengapa Muhammadiyah tidak menghargai yang masih puasa?
Masing-masing puasa kenapa di alun-alun? Kan kenceng-kencengan kan? Ya saling menghargai lah. Saling menghargai. Ya karena memang aturannya belum jelas sih, maka ya yang menjadi pedoman adalah saling menghargai, saling tepok seliro, saling toleransi. Caranya menghargai ya walau alam ngono lah, dipikir dhewe wis tua-tua gede. Ya ini contoh misalkan, oke Muhammadiyah karena memutuskan hari raya hari Jumat kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi di tempat yang tidak nyolok mata melek. Kayak tadi ya, saya gambarkan antara warung non-muslim dengan umat Islam. Ya misalkan di masjidnya sendiri, kita menghargai pemerintah, menghargai umat lain yang masih berpuasa pada hari Jumat. Lah bentuk penghargaannya negara ya silakan Muhammadiyah, karena sudah punya keputusan perhitungan sendiri hari raya hari Jumat, yang monggo sholat Idul Fitri hari Jumat, tidak menghalang-halangi. Tapi mohon tidak di tempat tidak di fasilitas pemerintah, karena pemerintah akan memutuskan setelah sidang isbat. Itu menurut saya begitu, nggak tahu sih menurut panjenengan. Tapi sekali lagi menurut saya hiruk pikuk ini terjadi karena negara yang tidak tegas, negara yang menye-menye, tidak sanggup membuat regulasi semacam ini, tidak sanggup, sehingga kayak gini akan terus berlangsung. Sampai kapanpun selama tidak ada regulasi aturan pemerintah yang tegas tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.